Kita bisa mulai ya perkuliahan untuk siang hari ini. Teman-teman bisa menyalakan kamera dulu. Yang masih jalan-jalan, cari tempat coba. Ya, duduk tenang, biar bisa memperhatikan. Yuk. Alia, Aisyah, Anggita, mbok wes sak kamera, sak ini aja, sak device aja. Jadi satu tadi itu kayaknya. Iya, suara saya enggak terdengar toh? Terdengar Ibu. Terdengar, Ibu. Oh, tak kira enggak bisa. Mbak Aisyah enggak bisa dengar suara saya? Terdengar, Ibu. Oh ya, sudah ya kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang absorpsi ya, betul, betul absorpsi. Loh saya ini tanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa pertemuan yang kemarin? Apakah betul absorpsi? Betul, Ibu. Betul ya, absorpsi dan distribusi. Benar, Ibu. Ya, yang metabolisme dan ekskresi belum atau sudah? Belum, Ibu.
Belum. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang metabolisme dan ekskresi. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana obat itu masuk di dalam tubuh ya, kemudian langsung mau kemana obat itu. Nah, sekarang obat itu tidak akan bisa, tidak seharusnya gitu ya, di situ terus, gitu, di dalam tubuh kita terus harus ada proses ekskresi atau dikeluarkan, atau sekresi atau pelepasan keluar tubuh melalui metabolit, misalkan urin, feses, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya kita pelajari adalah tentang metabolisme dan ekskresi. Sebelum diekskresikan, obat-obat ini harus dimetabolisme terlebih dahulu. Proses metabolisme ini menyangkut dengan liver dan biliari atau kantong empedu. Maka dari itu kita belajar dulu tentang anatomi fisiologi dari liver. Nah, di gambar teman-teman bisa lihat ya bahwa kemarin kita belajar kalau obat-obatan itu masuk ke dalam tubuh ya melalui GI tract misalkan secara oral ya melalui esofagus kemudian lambung lanjut kemudian langsung ke tempat penyerapan yang paling baik adalah di usus gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang hepar. Hepar diperfusi. Diperfusi itu artinya ada perpindahan antara oksigen yang telah terikat oleh darah masuk ke dalam hepar gitu teman-teman ya. Jadi darah dari arteri hepatik maupun dari vena porta hepatik ini akan berkumpul atau mengumpulkan darah dari berbagai segmen saluran GI tract kemudian masuk ke hati. Jadi kemarin kan obat-obatan itu masuk melalui GI tract atau gastrointestinal tract atau saluran gastrointestinal. Setelah masuk kemudian terabsorpsi, obat-obat ini kan kemudian harus dikeluarkan ya, harus dimetabolisme dan dieskresikan. Nah, proses metabolisme ini yang pertama adalah diserap dulu, dimasukkan dulu ke hati. Ya, obat-obatan yang sudah selesai, sudah berikatan dengan reseptor, sudah tidak memiliki aktivitas lagi, harusnya itu masuk ke hepar. Dengan cara bagaimana? Masuk melalui arteri hepatik membawa oksigen sebanyak sekitar 25% atau melalui vena portal hepatik membawa nutrisi ke hati sebanyak 75%. Nah, nanti darah-darah yang melalui dari GI tract yang masuk ke dalam hepar akan berkumpul di sinusoid. Namanya sinusoid, teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan gambarnya. Ini nih yang seperti apa namanya? Jaring-jaring begitu ya, tangan-tangan gurita yang menyelimuti seluruh liver atau hepar itu adalah sinusoid. Nah, sinusoid ini nanti adalah reservoir darah yang besar atau penerima darah yang besar yang nanti akan memfasilitasi pembuangan obat dan nutrisi memasuki sirkulasi umum. Sinusoid ini dilapisi oleh sel endotel atau sel Kupfer. Nah, sel Kupfer ini nanti fungsinya untuk menseleksi atau menelan sel darah merah yang sudah usang dan benda asing. Jadi, misalkan di dalam darah yang masuk ke dalam hepar itu atau masuk ke dalam liver itu membawa sel-sel darah yang rusak, sel cover ini yang akan menseleksi dan mematikan atau menelan. Jadi kalau ada benda-benda asing, kalau ada sesuatu yang tidak diperkenankan gitu Ibu ya, mohon tidak maaf, seharusnya ya. materi ini sudah kemarin minggu lalu waktu luring itu, materi metabolisme dan ekskresi. Oh sudah. Nah, tapi yang lain yuk diam aja itu. Sudah. Sudah, Ibu. Nah, Sudah. oke, kita lanjut berarti ke obat dan reseptor. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang, oke ya, berarti saya ulang kembali bahwa kemarin sudah belajar tentang bagaimana obat itu di dalam tubuh ya. Kemudian terabsorpsi, terus distribusi, masuk ke dalam seluruh tubuh yang harusnya masuk ke dalam sel.
kemudian ada cara proses masuk selnya itu bagaimana ya, ada transport aktif, masih ingat ya, transport difusi aktif, terfasilitasi, dan lain-lain. Kemudian ikut metabolisme sirkulasi umum atau sirkulasi darah masuk ke dalam hepar untuk dimetabolisme dan masuk ke ginjal untuk diekskresikan. Kan gitu ya. Jadi perjalanan obat itu seperti itu. Secara spesifik akan kita pelajari tentang sebetulnya ada beberapa obat yang tidak begitu saja masuk ke dalam tubuh dengan proses difusi dan lain-lain. Jadi tidak hanya masuk masuk keluar masuk sel itu hanya karena makromolekul atau mikromolekul atau nanopartikel sesuai dengan pembawa atau tidak. Tetapi ada obat-obat yang harus berikatan dengan reseptor untuk mengaktifasi suatu efek farmakologi. Jadi dia harus duduk di reseptor dulu, berikatan dengan reseptor, baru dia memunculkan efek. Gitu ya. Sekarang saya tanya Mbak Desi Mbak Desi Alfi, siapa ya ini kepotong? Iya, Ibu. Ya, kalau Mbak berbicara tentang reseptor ya, yang Anda ketahui tentang reseptor itu apa? Izin mengulang Gimana? tentang soalnya, Ibu. Reseptor. Reseptor itu apa, Mbak? Yang lain bisa lihat Mbak Desi ya. Kayaknya bahagia sekali ya kuliah ini ya. Gimana Mbak Desi? Reseptor itu apa? Mbak Alifta. Mbak Alifta yang ada tahu aja. Reseptor itu kayak apa sih bayangannya? Seperti Dia apa bayangannya? sesuatu, Ibu, Gimana? yang yang bertugas sebagai penerima sesuatu. Penerima sesuatu atau penerima obat gitu ya, yang menjadi dudukan gitu ya. Kita akan bahas tentang reseptor itu apa. Nah, eh, aksi obat spesifik kita membicarakan aksi obat itu tidak semua teman-teman, tidak semua obat itu seperti itu. Kita sudah bahas kemarin masuk ke dalam sel itu kan ada difusi aktif dan lain-lain. Tapi ada beberapa obat yang sifatnya spesifik. Nah, sifat spesifik ini yang sebetulnya yang dicari oleh farmasis. Jadi dia tidak lari kemana-mana, tidak semua sel dia masuki gitu. Ini yang sebetulnya dicari. Mekanisme aksi obat yang diperantarai reseptor atau atau apa namanya melibatkan si reseptor itu disebut dengan teori reseptor akupansi. Nanti kita akan belajar bagaimana dia berikatan gitu ya. Nah, obat atau reseptor itu merupakan makromolekul yang akan menerima atau berikatan dengan obat. Obat hanya akan menghasilkan efek farmakologi kalau terjadi ikatan kompleks antara obat dan reseptor. Ya, jadi obat ini bisa memunculkan efek. Kalau dia penghilang nyeri, maka bisa efeknya menghilangkan nyeri kalau dia membentuk ikatan kompleks antara obat dan reseptor. Gitu ya. Jadi seperti di gambar. Kalau ada ikatan obat dengan reseptor, maka akan muncul efek farmakologi. Seperti di gambar, eh, mm, jadi reseptor itu adalah makromolekul yang siap menerima si obat spesifik. Saya sampaikan lagi spesifik. Seperti kunci dan gembok. Kalau kamu punya gembok, tapi kuncinya hilang, kan tidak bisa pinjam Bu Rosa ya. Bu, saya pinjam kuncinya Bu buat buka gembok saya kan tidak bisa. Jadi satu kunci untuk satu gembok untuk satu kunci. Begitu juga dengan obat dan reseptor. Obat yang namanya spesifik itu tidak bisa berpindah-pindah. Obat insulin bisa berikatan dengan reseptor nosiseptik atau reseptor penghilang nyeri. Tidak bisa. Insulin akan hanya berikatan atau membentuk kompleks dengan reseptor insulin. Seperti di gambar,
Ada agonis, ada reseptor. Nah, agonis dan reseptor ini akan membentuk kompleks. Teman-teman bisa lihat gambarnya sempurna sekali. Plek gitu ya, puzzle-nya itu pas. Ya, sedangkan yang di bagian A ini akan memunculkan efek. Ada drug effect atau efek farmakologi. Ini disebut dengan agonis, teman-teman. Tetapi, coba lihat gambar yang di bagian bawah. Apakah puzzle-nya sempurna tertutup? Tidak ya, ada kayak rompal gitu ya, ada lubang-lubang kecil yang tidak terpenuhi gitu. Nah, ini akan tetap menempel teman-teman, tetapi masalahnya tidak akan memunculkan efek. No drug action, no effect. Jadi dia berikatan, reseptornya membentuk kompleks, tetapi tidak terjadi eh, apa namanya efek farmakologinya tidak ada. Ini yang disebut dengan antagonis. Obat-obat yang bersifat dengan antagonis. Bersifat antagonis. Oke. Diawali dengan okupasi atau pendudukan obat pada tempat aksinya atau pada reseptor. Obat ini selanjutnya akan saya sampaikan ligan. Ya, ligan itu bisa obat, bisa neurotransmitter, bisa hormon. Ya, berarti sesuatu hormon dan neurotransmitter yang berada di dalam tubuh kita yang terproduksi secara endogen ya, berarti tubuh kita membuat sendiri. Itu juga disebut dengan ligan atau dianggap sama dengan obat yang nanti akan berikatan dengan reseptor, gitu ya. Ada agonis, ligan atau obat yang dapat berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek, seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi ada sifat-sifat antagonis, yaitu ligan berikatan dengan reseptor tetapi tidak menghasilkan efek. Nah, em, kalau seperti ini, teman-teman, di gambar yang di bagian bawah, itu akan memunculkan ada afinitas tetapi tidak ada efikasi. Nah, apa itu afinitas, apa itu efikasi? Afinitas itu adalah kemampuan untuk berikatan antara obat dengan si reseptor. Sedangkan efikasi itu adalah kemampuan obat memunculkan efek. Semakin tinggi afinitas, maka seharusnya semakin tinggi efikasi. Semakin banyak yang berikatan dengan reseptor, jadi obat berikatan dengan reseptor, maka efikasinya juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Atau masih bingung? Bisa ya, Mbak anak Adiarta. Namanya siapa ini yang asli? Anak Adiarta. Betul. Anak ke Anake. Oh ya tidak ada ini ya, cerak ya. Maaf, maaf. Saya orang Jawa asli. Ya, ya. Monggo Mbak. Panggilannya siapa? Mbak Anake. Anake. Gimana? Bingung nggak mengenai afinitas dan efikasi ini? Kalau afinitas itu apa? Efikasi itu apa? Ayo, dapat apa? Ada yang bisa bantu mungkin. Siapa? Apa itu afinitas? Apa itu efikasi? Namanya aneh-aneh ya. Alvin, ALVN, Alvin apa panggilannya siapa ini? Apakah tidak ada orangnya?
Ibu izin menjawab yang afinitas. Ya, boleh. Apa itu afinitas? Afinitas adalah kekuatan obat yang berikatan dengan reseptor. Kalau efikasi, belum tahu. Iz- Sudah tahu? Izin Belum, menjawab. Ibu. Mbak Alifta, monggo. Untuk efikasi itu kemampuan obat untuk memunculkan efek. Betul. Jadi, kalau afinitas adalah, betul semua, Mbak Sipo juga betul. Jadi, afinitas itu adalah kemampuan obat, kemampuan atau kekuatan gitu ya, yang muncul, kekuatan yang digunakan untuk pengikatan atau pembentukan kompleks antara obat dengan reseptor gitu ya. Kalau si efikasi itu aktivitasnya, si efeknya, efek farmakologi yang muncul. Nah, bisa dilogika kalau seharusnya ya teman-teman, kalau afinitasnya tinggi atau ikatannya banyak, itu efikasinya juga harusnya semakin tinggi, efeknya semakin banyak gitu ya. Nah, kemudian ligan apa saja yang dapat mengikat reseptor dan mempengaruhi aktivitas sel. Nah, dihasilkan oleh kelenjar eksokrin dan disekresikan melalui peredaran darah menuju sel target yang jauh. Ada hormon insulin, testosteron ya, sama seperti berkali-kali menurut saya contoh yang paling mudah untuk diingat itu insulin dan reseptor insulin itu ya. Itu adalah hormon. Tadi kan saya sampaikan bahwa ligan itu tidak hanya obat tapi juga bisa hormon dan neurotransmitter gitu ya, teman-teman. Kemudian ada juga yang sifatnya hormon yang beraksi lokal. Ini autokrin atau parakrin faktor. Kalau teman-teman hmm, nanti kalau ada waktu kita akan lanjut ke antiinflamasi analgetika. Itu kita akan membahas tentang prostaglandin. Prostaglandin ini adalah prostaglandin ini adalah mediator untuk nyeri. Ya, mediator yang memunculkan rasa nyeri. Ini juga punya reseptor khusus. Nah, kemudian ada juga ligan yang dapat mengikat ini yang dilepaskan oleh ujung saraf sebagai respon depolarisasi. Itu ada asetilkolin dan norepinephrine. Ini obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Nanti kita belajar di pertemuan berikutnya. Kemudian ligan yang diproduksi oleh sel-sel sistem imunitas. Bisa jauh, bisa dekat. Ada interleukin, interferon. Teman-teman ya, kalau mau ngecek, kalau nanti belajar lebih dalam lagi, kalau mau ambil S2, teman-teman juga akan belajar tentang interleukin, interferon. Interleukin, interferon ini adalah berada di dalam sel yang merupakan penanda bahwa terjadinya inflamasi atau tidak. Nah, biasanya ditulis IL6, IL10 gitu. Ada banyak sekali, ada IL sampai 10. Ada IL1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang khas itu IL6 dan IL10. Jadi misalkan nih ya, kalau teman-teman mengambil penelitian farmakologi, bahan bahan alam farmakologi, nanti teman-teman itu membuat luka pada hewan uji, dibikin apa inflamasi, dibikin inflamasi kakinya. Kemudian kakinya diambil, disayat, kemudian diambil potongan paling tipis, itu namanya histopatologi. Nanti kita bisa melihat ada pengumpulan atau ada banyak interleukin di sana. Khususnya IL6, kadarnya akan meningkat. Loh, kenapa? Karena ada inflamasi di sana. Begitu ya teman-teman ya, bisa bayangannya begitu ya. Jadi itu bentuknya kecil sekali dan itu merupakan target dari obat-obatan yang kita pakai sekarang. Nah, terdapat pada permukaan sel mengikat pada reseptor komplementer. eh, ini adalah integrin. Kemudian merupakan senyawa yang dipaparkan dari luar itu bisa analgetik. Obat-obatan ya, ada analgetik, antihipertensi, dan lain-lain yang ligan yang berupa dari luar atau eksogen berupa obat-obatan. Nah, kita belajar dulu tentang agonis. Obat agonis ini adalah obat yang memiliki baik afinitas maupun aktivitas intriksi terhadap suatu reseptor. Intinya adalah dia bisa berikatan dengan si reseptor. Agonis dapat dibedakan menjadi agonis sempurna dan parsial. Kalau sempurna, dia memiliki aktivitas yang relatif sempurna atau efek obat yang dihasilkan sama dengan efek maksimum yang dapat dihasilkan. Sedangkan agonis parsial, obat tersebut aktivitas intrinsiknya relatif tidak sempurna atau yang maksudnya itu efek obat yang dihasilkan kurang efek maksimum. Jadi tidak optimal begitu ya. Kalau menghilangkan rasa nyeri itu ya atau gini, kalau dia bisa memasukkan
gula darah ke dalam sel itu ya hanya separuh saja gitu yang dari seharusnya. Mana ini? Nah, ini proses agonis terjadi dengan dua tahap. Yang pertama adalah pemberian sinyal dari agonis ke reseptor untuk aktivasi. Dalam hal ini obat sama agonis sama-sama bawa pesan pertama, first messengers-nya. Kemudian terjadi penerusan sinyal oleh reseptor teraktivasi ke dalam komponen seluler yang menginduksi respon seluler, diperintari oleh second messenger. Bisa membayangkan enggak? Jadi gini, sebagai first messenger atau pembawa pesan pertama, itu si obat-obat ini akan berikatan dengan reseptor untuk mengaktifasi, ya kan? Obat atau ligan berikatan dengan reseptor teraktivasi, membuat kompleks teraktivasi. Ya, sudah berhenti dari sana. Itu adalah pesan yang pembawa pesan yang pertama, first messengers-nya. Kemudian sinyal atau aktivasi dari kompleks reseptor dan obat ini diteruskan ke dalamnya sel, ke dalam komponen seluler untuk menginduksi atau memunculkan efek seluler. Nah, saya ilustrasikan. Insulin harus berikatan dengan reseptor insulin dulu, betul? Insulin sama reseptor insulin kalau sudah berikatan, itu teraktivasi. Ini adalah first messenger. Nah, setelah teraktivasi, akan ada sinyal yang diteruskan oleh reseptor ke dalam IRSPO4 atau ke dalam glukosa transporter namanya. Kepada glukosa transporter. Glukosa transporter nanti yang akan memunculkan respon membukakan pintu sehingga gulanya bisa masuk ke dalam sel. Maka si glukosa transporter ini atau GLUT ini merupakan second messengers. Penerusan sinyal dari first messengers. Gitu ya. Nah, kalau yang ada yang disebut dengan full agonis, ini jika obat berikatan dengan reseptor dan menghasilkan respon biologis maksimal yang meniru respon terhadap ligan endogen. Itu disebut dengan full agonis. Jadi kalau misalkan tubuh kita itu senang karena ada hormon apa, teman-teman? Kita merasakan apa? Dopamin. Dopamin. Karena adanya dopamin, misalkan kita nonton TV tuh, nanti dopamin yang terbentuk adalah 100, maka kebahagiaannya maksimal, misalkan begitu. Nah, kemudian kita merasa depresi. Akhirnya kita kalau mau senang itu dibantu oleh obat-obatan. Obat-obat yang berikatan dengan reseptor yang bisa memunculkan dopamin sebanyak 100 itu juga disebut dengan full agonis. Karena bisa menyerupai kekuatannya sama-sama dengan yang berada dalam tubuh kita. Tubuh kita bisa memproduksi 100, obatnya nanti juga bisa memproduksi 100. Sama efeknya, efek yang maksimal. Misalkan phenylephrine adalah full agonis di alpha 1 adrenoreseptor karena menghasilkan efek maksimal yang sama dengan ligan endogen yaitu norepinephrine. Norepinephrine itu diproduksi oleh tubuh kita sama kayak dopamin tadi. Ketika terproduksi, efeknya muncul sama. Ya, kayak dopamin tadi kalau kita nonton TV terus bahagianya 100, harusnya ketika minum obat-obat dopamin harusnya efek senangnya juga harusnya 100. Maka kalau sama-sama 100 atau kekuatan atau efek maksimalnya yang dihasilkan 100 ini disebut dengan full agonis. Kalau parsial, nah ini teman-teman. Yang paling gampang kamu lihat yang sebelah kanan warnanya merah sama biru. Kalau full agonis dia sempurna sekali. Large stimulus to cellular signaling machinery. Artinya memunculkan stimulus yang besar, efeknya juga akan besar. Tapi kalau partial agonis dia small stimulusnya, maka efeknya akan kecil. Tidak bisa menyerupai efek yang dimunculkan oleh tubuh kita sendiri. Tapi ya lumayan lah ya, biasanya kalau kita bahagianya 100 minum obat ya 50 lah gitu ya, seperti itu. Namanya partial agonis gitu. Kemudian ini ya teman-teman, kalau full agonis produce complete activation of receptor or high drug concentration ya, to full. Tapi kalau partial agonis binding result less than 100% aktivasi, jadi kurang dari 100
activation, jadi tidak bisa menyerupai 100% seperti si agonis tadi. Maka hampir setengahnya. Ya. Partial agonis ini memiliki aktivitas intrinsik yang eh, lebih besar daripada nol, tetapi kurang daripada satu. Bahkan ketika semua reseptor terisi, agonis parsial tidak dapat menghasilkan efek yang maksimal. Jadi walaupun reseptornya sudah masuk semua, tapi karena bentuknya tadi ya teman-teman ya, karena bentuk yang berbeda si parsial agonis ini, maka efek yang dimunculkan itu tidak sama. Begitu. Misalkan nanti bisa teman-teman baca sendiri. Mungkin menjelaskan kemampuan aripiprazol untuk memperbaiki gejala skizofrenia dengan risiko efek samping yang kecil yaitu ekstrapiramidal. Skizofrenia itu kalau bahasa awamnya gila itu ya, kurang normal itu ya. Jadi skizofren itu ketidakmampuan membedakan antara kenyataan dengan halusinasi. Tuh, terus obat agonis. Ini ya, ada ikatan. Nah, ini partial agonis, teman-teman bisa lihat. Jadi nggak sempurna ikatannya. Apakah memunculkan aktivitas, Bu? Iya, tapi kurang dari 100. Biasanya adalah 50%. Bindingnya ada nggak? Ada. Ada kompleks nggak? Ada kompleks kok. Binding ligannya ada. Muncul respon? Muncul, tetapi tidak baik, tidak besar, tidak optimal gitu ya. Sekarang masuk ke antagonis. Peristiwa di mana suatu senyawa menurunkan aksi suatu agonis atau ligan dalam menghasilkan suatu efek. Teman-teman harus garis bawahi, dibunderi, di highlight gitu ya. Senyawa ini menurunkan aksi. Berdasarkan mekanisme terhadap makromolekul reseptor agonis, antagonis dibagi menjadi dua. Ada antagonis tanpa melibatkan makromolekul reseptor. Ada antagonis yang melibatkan makromolekul reseptor agonis. Nah, antagonis yang tidak melibatkan reseptor agonis. Ini antagonis kimiawi. Antagonisnya kita belajar langsung ya. Saya lompati ya. Jadi antagonis yang terjadi pada dua senyawa yang mengalami reaksi kimia pada suatu larutan atau media sehingga mengakibatkan efek obat berkurang. Misalkan gini, kalau kalian minum obat-obat golongan tetrasiklin, kemudian ditambah dengan minum obat-obat antasida yang mengandung Mg ya, aluminium, magnesium, itu nanti dia akan membentuk kelat. Maka kelat itu apa? Kompleks lemak gitu. Nah, kalau dia tetrasiklin nanti membentuk kompleks dengan magnesium Al, maka membentuk kelat, maka tetrasiklin tidak bisa berikatan dengan reseptor, jadi dia tidak memunculkan efek. Itu yang disebut dengan antagonis kimiawi. Jadi bisa dibuat gitu ya teman-teman. Pernah dengar enggak kalau obat itu bisa netral dengan minum es degan? Bukan es degan, degan, air kelapa. Pernah dengar? Di apa dari Nah, Ibu. pernah ya di mata kuliah penelitian maaf, mata kuliah interaksi obat pernah dibahas tidak itu? Belum ya. Interaksi obat itu teman-teman, kita kan mensadurnya kan dari luar negeri ya. Di interaksi obat itu banyak sekali eh, menjelaskan tentang efek hilang ketika minum bersama dengan anggur atau jeruk. Padahal mungkin di luar negeri itu banyak yang minum anggur ya, wine gitu-gitu ya mungkin ya, atau fermentasi dari anggur gitu ya. Produk-produk apa namanya pertanian di luar negeri itu mungkin ya seperti itu golongan di Eropa itu mungkin ya anggur gitu. Yang sampai difermentasi sampai muncul produk-produk minuman lokal di sana yang banyak gitu. Tapi kalau di Indonesia kan tidak banyak ya teman-teman yang anggur itu minuman teh yang rasanya blackcurrant aja kayaknya nggak banyak yang doyan ya. Eh, Kayaknya kok tidak familiar ke kita. Tapi malah es degan itu atau atau air kelapa itu malah di mana-mana. Maka literasi tentang interaksi obat air kelapa dengan obat itu sebetulnya kurang literasinya. Nah, yang sudah pernah saya baca sebetulnya tidak ada interaksi atau ikatan dengan hmm, air kelapa. Sebetulnya obat itu jarang memiliki ikatan karena sebetulnya komponen atau yang terkandung dalam larutan air kelapa itu
lebih ke elektrolit-elektrolit aktif saja, seperti Pocari Sweat itu ya. Pocari Sweat itu juga sama dengan elektrolit. Nah, itu sepertinya tidak membuat ikatan tertentu dengan suatu obat biasanya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah antagonis farmakokinetik. Antagonis ini terjadi jika suatu senyawa secara efektif menurunkan konsentrasi obat dalam darah. Saya ulang ya. Jadi antagonis ini terjadi kalau ada obat atau senyawa obat secara efektif menurunkan konsentrasi obat di dalam darah. Efek obatnya berkurang. Contohnya adalah fenobarbital yang nanti dia bisa menginduksi enzim pemetabolisme warfarin, konsentrasi warfarin dalam plasma berkurang, akhirnya efek obatnya berkurang. Beda ya teman-teman ya dengan antagonis kimiawi tadi. Kalau antagonis kimiawi lebih ke karena ada interaksi obat dengan obat yang lain atau obat dengan senyawa kimia yang lain. Gitu ya. Jadi ada bentuk kompleks antara suatu obat yang berikatan dengan unsur lain atau senyawa lain gitu. Tetapi kalau antagonis farmakokinetik dengan berbagai cara yang dipengaruhi adalah kadar obat. Namanya juga farmakokinetik, kadar obat di dalam darah. Seperti fenobarbital yang nanti dengan prosesnya karena konsentrasi warfarinnya dikurangi, maka efek obat juga akan berkurang. Gitu ya. Kemudian ada antagonis fungsional. Antagonis akibat dua agonis bekerja pada dua macam reseptor yang berbeda dan menghasilkan efek saling berlawanan dan fungsi fisiologis yang sama. Antagonis fungsional terjadi ya, jika dua macam reseptor yang berbeda tersebut berada dalam sistem sel yang sama. Jadi misalkan gini, di dalam sel itu bisa fase konstriksi, bisa vasodilatasi. Ya, dalam membran, maksudnya dalam pembuluh darah itu bisa melalui vasodilatasi, ada vasokonstriksi. Antagonis fungsional ini terjadi ketika reseptor vasodilator dengan vasokonstriktor itu berada pada membran yang sama. Kemudian antagonis senyawa ada ikatan yang sama pada reseptornya, sama-sama aktif, maka dia akan bersifat antagonis. Yang satu menimbulkan vasodilator, yang satu menimbulkan vasokonstriksi. Contohnya adalah antagonis antara senyawa histamin dengan obat alfa-1 adrenergik pada pembuluh darah. Jadi obat-obat histamin ini ada dua, sama-sama pendudukan pada vasodilatasi, ada yang duduk di vasokonstriksi. Jadi bingung tubuhnya, mau vasokonstriksi atau mau vasodilatasi. Maka terjadi antagonis fungsional. Ada antagonis fisiologis. Antagonis fisiologis jika dua macam reseptor tersebut berada pada sistem yang berbeda. Contohnya adalah antagonis glikosida jantung yang bisa menaikkan kenaikan tekanan darah, tetapi juga dengan hidralazin yang menurunkan tekanan darah. Tetapi ingat, kalau antagonis fungsional berada pada sistem atau fisiologi yang sama, tapi kalau antagonis fisiologis berada pada sistem yang berbeda. Yang satunya bekerja pada otot polos pada jantung, yang satunya bekerja pada pembuluh darah misalkan. Jadi hidralazin misalkan menurunkan tekanan darah dengan vasokonstriksi, vasodilatasi gitu ya, pada pembuluh darah, tetapi glikosida jantungnya mempercepat kerja jantung. Yang satunya menaikkan tekanan darah, yang satunya menurunkan tekanan darah. Ini yang disebut dengan antagonis fisiologi. Nah, antagonis yang melibatkan reseptor apa saja? Ada antagonis kompetitif, agonis dan antagonis memperebutkan kedudukan pada reseptor pada sisi ikatan yang sama dengan agonis. Sisi agonis dan antagonis pada reseptor yang berdekatan, ikatan antagonis pada sisi aktifnya mengganggu secara fisik interaksi agonis dengan sisi aktifnya. Sedangkan yang non-kompetitif, agonis dan antagonis berikatan pada waktu yang bersamaan pada daerah selain reseptor. Jadi nggak ada hubungannya. Begitu ya. Kalau kompetitif tuh begini. Kalau misalkan ini yang cowok siapa nih di sini nih? Cowok sebentar ya saya cari ya. Arya Adi Putra. Arya sudah punya pacar ya. Arya tidak hadir. Mbak siapa ya PJM Hadir ulangi. Ibu. Oh hadir.
Iya, Arya Ibu. sudah banyak punya pacar ya? Punya. Punya. Dari Jadi, satu kelas apa kelas lain? satu kelas. Satu kelas. Tuh temanmu yang jawab. Jadi temanmu sing duwe pacar jane. Iya, Ibu. Hmm. Jadi kalau misalkan Arya itu udah mendekati cewek gitu ya, Iya. dekati cewek. Terus kemudian ada cewek lain yang juga didekati. Pasti, Ibu. Nah, maka terjadi reaksi antagonis dan agonis. Sama-sama berikatan dengan si Arya, Mm-mm. dua cewek itu. Tetapi yang agonis nanti akan memunculkan efek, yang antagonis malah tidak memunculkan efek. Yang satunya berarti tidak berlanjut begitu ya, atau tidak berikatan efeknya. Tetapi tetap ada dua. Pendudukannya berapa, Bu? Ada dua. Pendekatannya berapa? Ada dua. Arya tetap punya teman cewek dua yang dekat. Tetapi yang memunculkan agonis hanya satu. Yang satunya adalah sifatnya antagonis. Itu ya, ya, ya. Paham ya, Arya? Insya Allah paham, Ibu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kompetitif versus non-kompetitif. Nanti saya lanjutkan dulu. Nah, ya. Oke, sampai sini oh sudah tidak saya lanjutkan berarti. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Apakah sudah bisa melihat video yang saya share? Sudah, Nah ya, Ibu. oke, saya lihatkan. Jadi ini adalah reseptor pada ini apa sih teman-teman? Ini kamu merasa ini gambar apa? Ini siapa ya yang bawa mobil ke ini loh? Ada badaknya ini loh. Ada apanya nih? Rusa. Dimas. Mas, Dimas. Ya, ini menurutmu gambar apa, Mas? Unmute, unmute dulu, unmute dulu. Ini apa ya? Piye? Rambut. Ya, weh, saya tampung rambut, Mas. Arya, kamu sok-sokan di auditorium
Gambarmu menjauh, mendekat, tidak jelas. Arya, ini gambar apa ya? Eh, apa tuh? Apa tuh? Apa Arya? Kesukaan karek jawab ya, angel. Seperti akar rambut Ibu. Akar rambut sama, oke, rambut. Rambut dua orang. Ini nih, yang backgroundnya panda. Balkis Oktalianti. Balkis, adakah orangnya? Balkis? Ya, ini gambar apa Mbak Balkis? Synaptic transmission, Bu. Apa? Angel apa Mbak? Synaptic transmission. Transmisi hipnotik. Di mana itu Mbak? Di rambut kah? Hmm, di mana Balkis? Sama, Ibu. Di rambut. Oke. Ini ada Naufal. Apakah Naufal yang kakak tingkat? Naufal Taufikur Rohman. Naufal bisa respon? Baik, Ibu. Mana? Nggak Mohon ada maaf. mukanya. Oh iya, Naufal kamu ya. Nggih, Bu. Ini gambar apa, Val? Itu Itu apa? Oke, ini adalah sistem saraf pusat atau sistem saraf otonom kita, teman-teman ya. Jadi sistem saraf ini, jadi ini obat-obatan yang nanti masuk ke dalam sistem saraf. Kita lanjutkan dulu. Ini ada presinap, ini namanya presinap yang bagian atas, yang di bawah ini possinap. Obat-obat yang dikonsumsi itu harus berpindah dari presinap ke postsinap melalui reseptor nih. Ada reseptornya nih, bukan bawah nih, yang seperti celah ini atau seperti kanal ini yang disebut dengan reseptor. Nah, ini ya. Maka nanti dia akan berikatan. Ada ligan. Ligan tadi apa saja? Ligan tadi apa aja ya? Yang disebut dengan ligan apa? Alvin. Alvin. Alvin hadir? Alvin. BCMK-nya siapa? Saya Ibu, Saya itu siapa? Devi. Devi. Mbak Devi, Alvin tidak hadir, ya, dicatat. Kemudian Iya, Adiaksa, Adiaksa Kusuma. Apakah ada? ada, Ibu. Nah, ligan tadi apa ya, Mas? Gimana, Ibu? Ligan, ligan itu apa? Empat. Ligan ini tuh judulnya berikatan, si reseptor ini nanti akan berikatan dengan ligan. Nah, ligan itu apa aja sih?
Apa? Adiaksa? Sebentar Ibu. Masih browsing? Aldilia. Aldilia Rizka. Hadir, Bu. Hadir. Ligan itu apa Mbak Aldilia? Apa yang disebut dengan ligan tadi bisa tiga ya yang disebut dengan ligan. Apa tuh ligan? Molekul sederhana, Ibu. Molekul sederhana dari mana? Eh, Apa contohnya? Niken Anggun. Panggili satu-satu Ben. Hadir, Bu. Ligan itu apa Mbak? Suatu molekul yang memiliki sepasang elektron atau lebih. Contohnya apa? Contohnya anion atau molekul netral. Tidak ada ya, dari tadi kita membahas tentang ligan tidak ada ya, saya sampaikan itu. Nanti coba belajar lagi. Gampang aja kok, ligan itu bisa obat, bisa neurotransmitter atau bisa hormon ya di dalam tubuh kita ada. Saya lanjutkan dulu sebentar. Nah, ketika ada ikatan reseptor dengan ligan, nanti akan terbuka atau memunculkan efek gitu ya. Seperti hal tersebut, seperti ini. Nanti berikatan membentuk kompleks, maka akan ada mungkin bisa first messengers yang tadi ya, kemudian membukakan pintu sehingga ada reaksi yang terjadi. Coba lihat yang ini, ikatan reseptor dengan ligan yang seperti ini. Coba dilihat dulu di gambar video ini di depan. Maka tidak akan terbentuk yang namanya ikatan kompleks ya. Efikasinya tidak ada. Apakah terjadi afinitas? Ada. Jadi afinitas ada tetapi efikasi tidak ada. Inilah yang disebut dengan antagonis drug yang bisa memblokade obat-obat yang sesungguhnya, malah tidak bisa bereaksi, tidak bisa terbuka. Gitu ya. Dan disebut dengan antagonis. Nah, yang tadi yang berada pada satu sistem yang antagonisnya, satu sistem yang berikatan, yang kemudian kalau yang non kompetitif berarti ya satu saja terjadi, walaupun banyak reseptor tapi eh, berikatan gitu ya, agonis non kompetitif berikatan satu. Nah ini kalau ini kompetitif antagonis, maka dia tidak akan memunculkan aktivitas. Sama-sama menempel pada satu sistem tadi ya, ada vasokonstriksi, ada vasodilatasi. Bingung tubuhnya. Maka non terjadi kompetitif, non kompetitif, tapi tidak memunculkan efek begitu ya. Nanti bisa lebih dipelajari lagi, tapi paling tidak ada gambaran seperti itulah ikatan obat dengan reseptor di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya teman-teman, akan saya kirimkan materi tentang NSAID atau antiinflamasi. Kenapa dikirimkan materi saja untuk dipelajari di rumah? Karena materi ini cukup sederhana. Saya rasa tidak ada feedback positif, tidak ada feedback negatif, gitu ya. Tidak ada kompleks sulit di mekanisme kerja obat-obat NSAID ini. Hanya blokade sederhana. Jadi silahkan dipelajari sendiri seperti kelompok-kelompok yang lain. Dipelajari tentang antiinflamasi, kemudian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup tele sampai minggu depan. Gitu ya, dipelajari sendiri yang antiinflamasi. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Belum ada? Kalau tidak ada, mohon izin untuk saya ini ya, ini siapa ini?
Asiba tadi masuk ya? Masuk, Ibu. Masuk. Niken tadi masuk. Ardilia masuk. Aulia Dewi. Masuk Ibu. Devita Intan. Masuk, Ibu. Ah, ya udah dinyalakan kameranya. Niken tadi sudah masuk ya? Niken. Sudah, Ibu. Aulia, Aulia, terus Alvin. Hadir Ibu. Lain kali kalau belajar ya, sebelum menutup perjumpaan kita, lain kali kalau belajar tuh handphonenya, laptopnya ditaruh yang baik. Jadi tidak gambar plafon. Ya, nah, ini gambar Anissa Cakra, ini gambar plafon. Tidak ada orangnya. Eh, saya kayak YouTube terus kamu mendengarkan sambil apa gitu. Kan harapan saya seperti belajar bersama. Jadi bukan terus ditaruh terus buat tinggal ngapa-ngapain gitu ya. Tadi ada beberapa catatan di saya, kayak mohon maaf sekali ya, kayak Mbak Devi tadi juga asik sekali ngobrol sama temennya. Gitu. Jadi ketahuan, kelihatan mau belajar atau mau ngobrol gitu. Tapi kalau pencapaiannya teman-teman bisa memahami ya tidak masalah. Ya, gitu. Jadi nanti lain kali kalau belajar dipersiapkan yang baik ya, duduk kemudian ada beberapa yang harus diperhatikan soalnya di materi PPT-nya. Kalau yang tadi sih ya, yang seperti Mbak siapa tadi yang kelihatan plafonnya tadi itu nggak kelihatan sama sekali mukanya gitu, atau tidak digerakkan sama sekali handphonenya. Nah, saya curiganya pada saat menyampaikan video dan PowerPoint tadi dia nggak lihat gitu loh. Sayang sekali nggak bisa membayangkan reseptor itu seperti apa. Nggak lihat materi di PPT saya gitu. Jadi kan sayang ya, apa? Jadi nanti nggak paham antara pencapaiannya nggak paham itu nggak lihat soalnya gitu ya. Jadi nanti lain kali lebih diperbaiki lagi pada saat mengikuti perkuliahan daring itu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan gitu ya, kemudian ada materi yang tidak tersampaikan dengan baik, saya bisa cukupkan gitu perkuliahan kita di siang hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu.